working mom sama stay at home mom ini tuh pasti selalu godokable sih. Seorang kepala keluarga itu tidak selalu salah, tetapi apapun yang terjadi di keluarga itu adalah tanggung jawab kepala keluarganya, walaupun bukan dia yang melakukan kesalahan. Nah, ini ada pergeseran dari sisi laki-laki. Itu ada fenomena bahwa ya wajar-wajar aja dong gitu, in this ekonomi era, bantuin dong cari nafkah. Ya benar, dua-duanya harus berjuang gitu. Berarti emansipasi bagus apa enggak? Jangan dijadikan sebuah komoditas yang iya kamu di rumah, bukan berarti di rumah itu terus habis itu cuman support laki-laki yang jadi sosok yang penting dalam dunia, perubahan dunia gitu loh. Berarti emansipasi buruh di saat apa? Karena bisa jadi pernyataan status tadi, terus laki-laki yang seperti itu, udah nggak tahu loh, bisa jadi penyebabnya karena emansipasi. Perubahan yang sangat drastis itu ada pada perempuan. Dia seorang wanita, mandiri, hidup sendiri. Ketika dia menikah, dia bertemu suami, dia menjadi seorang istri, dia hamil. Setiap manusia itu kan fitrah ya. Jika human itu love to work, bahkan bukan wanita karir ya, bahkan ibu rumah tangga yang aku secara sadar gitu kan, aku juga akan merasa ya ada di titik aku juga ingin punya kesempatan untuk mengaktualisasikan diriku, tidak hanya berkutat dengan hal-hal ini gitu loh. Jadi ini bisa jadi fenomena untuk semua perempuan. Tapi kenapa ada fenomena bahwa perempuan itu merasa berat dan kaget? Ya karena lanangnya nggak kompeten. Laki-lakinya nggak kompeten. Loh iya dong. Sudahlah uangnya ndak ada, sudahlah waktunya ndak ada. Yang ketiga mau belajar tentang parenting dari mana kalau nggak punya itu? Suruh coba dong belajar dari suami yang baik, ilmu parenting, profit parenting itu gimana misalnya. Gak kober. Saya bendino kerjaanku kesel, nggak lapo mikir gini. Wis terus pikiran saya, aku tak mikir duit aja. Single laki-laki denger waduh ini banyak. Enggak, cuman keder dong mau nikah. Kalian para laki-laki, kalau kalian nggak berani ngomong kayak gitu, nggak usah di laki-laki lah menurutku. Ya keras ya aku ngomong. Emang laki-laki harus cuman punya. Kalian lanang gitu kan. Mental itu dulu. Dan kalian juga, ya kalian harus dituntut seperti itu. Emosinya. Desain dasar dari Allah yang memang seperti itu ya. Itu memang perannya tadi katanya laki-laki jadi pemimpin, laki-laki jadi pemimpin emosional duluan ya bubrah dong. Kamu jadi a whole human being itu menikah. Fenomena marriage is scary tadi itu berarti karena mindsetnya tadi gitu. Harusnya marriage itu bukan scary, justru kalian tuh di situ kesempatan naik level. Yakinlah sesuatu yang kita paksa untuk keluar dari jalur dengan alasan yang tidak syar'i, tidak sesuai dengan syariah, itu kelak dia akan menuntut konsekuensi. Aku punya bahasan menarik tentang perempuan. Sebenarnya nggak perempuan juga sih. Ini ya pastinya hubungan antara perempuan dan laki-laki, suami dan istri gitu. Jadi dia seorang working mom dan itu menulis begini. Sederhananya ya, untung aku kerja, untung aku punya penghasilan sendiri. Bayangkan kalau aku nggak punya penghasilan sendiri, mungkin aku udah diinjak-injak, nggak punya harga diri. Singkatnya seperti itu. Dan ini bicara tentang bagaimana posisi dia sebagai seorang istri. Dan yang dicurhatkan tentunya adalah sikap suami terhadap istri. Jadi kalau kita bicara tentang perempuan nih ya, apalagi dengan status ibu rumah tangga dan wanita yang berkarir bekerja di luar, working mom sama stay at home mom, ini tuh pasti selalu godokable sih. Godokable maksudnya sangat mudah memantik pro kontra. Kenapa? Ini pasti bisa jadi clickbait gitu loh. Gampang viralable karena memang sedilema itu kami sebagai seorang perempuan itu ketika, kalau aku mikirnya, ketika bahkan seorang istri yang dengan sadar ya, misalkan aku tuh secara
sadar memilih peran sebagai seorang ibu rumah tangga yang full akan fokus di rumah. Begitu kan? Kita kan sudah membicarakan ini sejak awal. Bahkan untuk seorang ibu atau istri yang sadar saja itu rawan hal kayak gini tuh, terpantik begitu. Hubungannya dengan apa ya? Inferiority arahnya nanti itu. Jadi ketika kita sedang kondisi waras, sadar, ingat kembali apa startnya dari mana, fine gitu. Tapi walaupun seorang perempuan yang sudah sadar mengambil peran di situ saja, ternyata bisa kesentil juga gitu. Kenapa? Aku mikirnya sih memang karena our society ya. Sesuatu yang bisa diukur itu pasti kan yang berhubungan dengan angka. Ya nggak sih? Dan di society lebih gampang bicara tentang kesuksesan, apalagi yang sudah digembar-gemborkan dalam sistem ini. Itu ukuran kesuksesan seseorang itu pada umumnya yang paling gampang dilihat itu dari apa? Penghasilan. Iya, uang kan? Uang gitu. Nah, dari situ pekerjaan seorang ibu rumah tangga itu kan tidak dihargai dengan itu. Maksudnya ya kita lihat saja negara kita gitu. Kalau seorang ibu rumah tangga kita diminta mengisi form gitu, itu pasti tulisannya kalau pilihannya bekerja atau tidak bekerja, ibu rumah tangga masuk di mana? Tidak bekerja. Sehingga ya seperti itu gitu. Hal-hal semacam perdebatan working mom dan stay at home mom terus aktualisasi diri ini sungguh sangat sensitif bagi seorang perempuan. Apalagi ketika dia benar-benar tidak tahu keputusannya itu untuk apa dan harusnya seperti apa. Yang aku pengen tanyakan dari fenomena ini gitu, penasaran nih kalau dari sudut pandang seorang laki-laki, sebenarnya kalau melihat sosok perempuan ya, itu bargaining positionnya tuh di mana sih? Bargaining position. Ya kembali ke awal mula penciptaan aja ya. Kita main idiom aja dulu. Yang pertama, di Islam itu kan Adam manusia pertama yang diciptakan. Terus manusia kedua yang diciptakan itu kan Hawa. Itu diambil dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu berada di mana? Tulang rusuk itu berada di sekitar dada, dekat jantung di sini kan. Dia bukan di kepala, dia bukan di kaki, jadi posisinya ya sedikit di bawah kepalanya. Kalau kita ibaratkan, maka harusnya perempuan itu posisinya seperti ini ya. Jadi dia bukan bawahan kita. Kalau misalnya laki-laki itu bukan bawahan kami, perempuan itu, dan juga bukan atasan kami. Jadi dia berada di tulang rusuk yang kasarannya memeluk jantung si laki-laki. Nah, jantung itu sumber hidup ya. Jantung sumber hidup, dan tulang rusuk itulah yang melindungi jantung itu kan. Berarti kan kalau kita ngomong idiom ya posisinya perempuan di situ. Jadi dia memeluk jantung, memeluk organ yang sangat penting di tubuh kita. Nah, kalau sekarang di posisi yang ya macam-macam ya, mulai dari budaya, adat istiadat, menempatkan posisi perempuan di mana. Mungkin mundur sedikit. Sebenarnya posisi perempuan sekarang itu kan, kalau menurut pendapat saya pribadi kan sudah posisi yang emansipasi banget lah. Jadi perempuan di Indonesia khususnya, saya nggak tahu di negara lainnya, itu sudah mendapatkan porsi yang sangat-sangat diuntungkan. Tidak ada namanya gerbong laki-laki, adanya gerbong perempuan. Tempat duduk prioritas itu pun untuk ibu hamil, apalagi perempuan dan orang-orang tua, ya kan. Jadi ibu hamil pasti perempuan pasti perempuan, orang-orang tua bisa laki-laki atau perempuan. Jadi sebenarnya memperjuangkan hak perempuan itu sudah sangat bagus di tahun-tahun sekarang ya. Cuti melahirkan sekarang 1 bulan, kalau nggak salah sudah ada RUU-nya mau diperpanjang jadi cuti melahirkan itu 3 bulan, itu mau diperpanjang menjadi 6 bulan. Itu juga ada nanti rencana undang-undangnya. Jadi kalau khusus tadi kan posisi perempuan secara
epistemologi apa bahasanya lah ya. Terus yang kedua, posisi perempuan di mata negara seperti apa. Nah sekarang pembahasan yang paling krusial tadi kan permasalahan status ya. Seandainya saya tidak bekerja maka saya sudah diinjak-injak. Kembali lagi, posisi perempuan bukan di kaki, bukan di kakinya laki-laki, posisi perempuan, tapi berada di tulang rusuknya. Kenapa secara spesifik dia membicarakan bahwa kalau aku tidak bekerja maka aku akan diinjak-injak? Maka itu kondisi khusus ya. Kita nggak mungkin bisa mengeneralisir sebuah pernyataan suatu orang perempuan dan itu mendeskripsikan semua nasib perempuan di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Kalau kondisi yang khusus seperti tadi, berarti kan kalau kita lihat mungkin pasti dia sudah berkeluarga. Dan kalau sudah berbicara seperti itu, maka alasan paling logisnya adalah ada sesuatu. Dan saya selalu memegang teguh prinsip ini dalam keluarga ya. Seorang kepala keluarga itu tidak selalu salah. Seorang kepala keluarga itu tidak selalu salah. Tetapi apapun yang terjadi di keluarga itu adalah tanggung jawab kepala keluarganya, walaupun bukan dia yang melakukan kesalahan. Misalnya istrinya melakukan kesalahan, anaknya melakukan kesalahan, walaupun itu bukan salahnya si kepala keluarga tetap wajib bertanggung jawab. Nah, kondisi apapun itu, bahkan kita ambil contoh sampling, contoh dari pernyataan tadi, ya balik-balik ke tanggung jawab si kepala keluarga. Bisa jadi ya kita nggak bisa menerka-nerka ya alasan kenapa kok bisa menulis status seperti itu. Tapi kalau kita boleh untuk mengira-ngira inti permasalahannya, maka bisa jadi si kepala keluarga merasa superior, kepala keluarga tidak bisa diajak diskusi, kepala keluarga adalah otoriter. Karena dia otoriter maka si istrinya merasa tertekan. Si istrinya merasa harus membuktikan diri bahwa dia bisa. Karena kalau dia tidak membuktikan diri maka dia tidak punya bargaining position tadi di pertanyaan pertama di keluarganya. Apakah itu bisa dihindari? Ya pasti bisa dihindari. Saya tidak bisa mengambil contoh keluarga lain ya. Saya cuma ambil contoh keluarga saya sama keluarga ayah saya aja. Tentang posisi wanita di keluarga, posisi istri di keluarga, posisi ibu di keluarga terkait dengan nafkah, gitu ya. Saya dulu itu punya pandangan seperti ini sampai sekarang ya. Kalau keluarga ingin sukses, salah satu parameternya adalah kepala keluarga harus menghasilkan pendapatan yang cukup, tanda kutip, sukses secara finansial. Dan yang saya pahami, sukses secara finansial itu bisa terbentuk jika si suami itu bekerja dengan benar dan si istri melakukan perannya dengan baik di rumah. Terkesan negatif ya, jadi terkesan bahwa laki-laki harus di luar, perempuan harus wajib jadi ibu rumah tangga. Tidak seperti itu. Mudahnya gini, si istri, si perempuan itu silakan mau berkarya seperti apa silakan, mau menjadi seseorang yang seperti apa silakan, mau mengikuti organisasi apapun silakan. Tapi harus kembali ke tujuan utamanya atau peran utamanya lah. Saya ngomongnya gini, terserah mau kerja apa, terserah mau ngapain, yang penting tugas utama sebagai istri dan sebagai ibu itu tolong jangan ditelantarkan. Kalau tugas utama seorang ibu, tugas utama seorang istri sudah cedera, maka saya berhak untuk menuntut dia supaya menghentikan semua kegiatan di luar itu dan kembali ke rumah supaya membenahi perannya dia sebagai ibu dan sebagai istri. Udah, akhirnya bebas. Si perempuan, kalau seorang laki-laki sudah mengucapkan seperti itu dengan yakin,
saya yakin perempuannya juga oh siap, aman, tidak ada perasaan berat, tidak akan ada perasaan takut karena sudah dikasih kebebasan. Nah mau nggak mau gitu kan, mau nggak mau memang harus seperti itu perannya. Tidak mungkin kita menikah, khususnya laki-laki, khususnya laki-laki yang menikah perempuan, tidak mungkin ada yang mau kamu nanti menikah sama aku ya, terus kamu bebas deh mau ngapain, mau jadi ibu silakan, nggak jadi ibu juga nggak apa-apa, mau jadi istri yang ada di rumah dan setia dengan istri silakan, nggak juga nggak apa-apa, nggak ada. Pasti laki-laki pengen istrinya setia, istrinya merawat suaminya. Berarti kan sesungguhnya harus kembali kepada fitrah ya, dan tugas tanggung jawab masing-masing. Kalau kita bicara tentang nafkah saja, ini pun tidak hanya sudah dibahas dalam agama, bahkan undang-undang pun mendukung itu. Kalau kita kan pasti yang pertama kita kembalikan saja pada hukum agama itu seperti apa tugas laki-laki dan perempuan. Sedangkan mencari nafkah ini adalah tanggung jawab laki-laki sebagai suami. Sedangkan perempuan pun bekerja itu tidak untuk mencari nafkah kan. Pergeseran lagi, ternyata di zaman sekarang, apalagi in this economy situation yang memang semua semakin mahal, semakin seperti ini ternyata ada fenomena bahwa laki-laki ini juga ada pergeseran mindset gitu. Maksudnya pergeseran mindset apa? Karena tadi juga perempuan sudah sekarang semakin banyak yang mandiri, semakin terfasilitasi. Jika dulu mungkin memang ini ya, dari zaman ke zaman itu ada zaman dimana posisi perempuan ini diibaratkan tidak setara. Maksudnya tidak setara di sini, ya itu tadi laki-laki itu yang berhak sekolah. Misalkan di Indonesia aja dulu kan RAKT ini kan memperjuangkan bagaimana agar perempuan juga harusnya berhak dong dapat pendidikan juga gitu, dapat kesempatan untuk mengaktualisasi diri. Tapi ini juga tricky gitu. Setelah perjuangan para perempuan-perempuan ini untuk memperjuangkan haknya mendapat kesetaraan, kesempatan belajar yang sama, dan zaman demi zaman perempuan sekarang sudah mulai mandiri, bisa mendapatkan penghasilan sendiri. Nah, ini ada pergeseran dari sisi laki-laki. Itu ada fenomena bahwa ya wajar-wajar aja dong gitu, in this economy era, bantuin dong cari nafkah. Ya kalau aku dapat uangku sama uangmu, ya kita gabung untuk membiayai keluarga kita gitu. Itu ada laki-laki yang memang secara terang-terangan membicarakan seperti itu. Dan ketika seorang perempuan bilang, aku nggak mau sih kalau ketemu laki-laki belum udah ngomong kayak gitu. Lalu si laki-laki ini akan bilang, loh kok kamu perhitungan? Ya kalau kamu seperti itu cari sugar daddy aja. Nah ini kan kalau bagiku red flag ya, karena bagaimanapun seorang perempuan ketika dia sudah bisa menghasilkan pendapatan berupa materi atau uang sendiri, itu bukan berarti ada pergeseran hukum dasar tadi loh. Bukan berarti hukum seorang laki-laki yang memberikan nafkah itu jadi berubah. Kalau kita bicara dari sisi laki-laki, berarti udah jelas ya, apapun seorang istri nanti, mau dia mandiri secara finansial sebelum menikah ataupun sudah jelas ya tanggung jawabnya, bahwa jelas bagaimanapun yang namanya pencari nafkah tetap si ayah gitu. Jelas, sangat jelas. Nggak ada perdebatan, itu nggak perlu diperdebatkan lagi. Sudah harga mati ya. Berarti kalau laki-laki yang seperti itu. Nah, ya? permasalahan harga mati itu loh yang aku selalu ngomong. Nggak bisa loh kita ngambil semua tuh harga mati. Enggak, maksudnya ini kita kan bahas sisi laki-lakinya dulu. Yang penting itu mindsetnya bener dulu gitu loh. Karena di zaman Rasulullah pun kondisi seperti itu tuh sudah ada. Bilang saja siapa ya, aku lupa, Zainab binti Muawiyah. Dia itu seorang perempuan yang merintis usaha rumahan gitu. Dia membantu menafkahi keluarga dan anak-anak yatim, bahkan dia punya tanggungan anak yatim. Sedangkan suaminya itu Abdullah bin Mas'ud, itu tuh seorang buruh serabutan yang menerima upah itu dari menggembala kambing. Jadi bicara tentang pemasukan istrinya jauh lebih tinggi. Tapi walaupun dalam kondisi seperti itu, contoh tadi ya seperti Abdullah bin Mas'ud itu, dia apa ya,
mental perang tangguhnya untuk menafkahi itu tetap gede gitu loh. Dia tetap banting tulang dan nggak leha-leha kan. Apalagi nih berita kemarin-kemarin itu kan banyak ya perceraian. Istrinya sangat mandiri banget finansialnya, pendapatan lebih besar, akhirnya laki-lakinya terlalu santai gitu. Itu tuh pengaruh, terus dia akhirnya tidak terlalu fight untuk itu. Kayak Bunda Khadijah Nabi Muhammad. Tapi kan peran seorang laki-laki sebagai qawam ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu kan bahwa kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karenanya Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, laki-laki dari perempuan. Nah itu tuh jangan sampai bergeser kalau kita bicara dari sisi laki-lakinya. Sedangkan fenomena tadi yang aku bicarakan, terus habis itu perceraian yang dimana laki-lakinya itu ternyata akhirnya apa ya, bahasa sekarang mukundu atau apapun itu. Nah itu tuh menjadi kayak jagakno ketika lihat perempuan-perempuan sekarang pun itu sudah mulai mandiri finansialnya. Nah yang pengen aku bahas itu di era yang seperti ini, perempuan sudah mulai juga punya kesempatan untuk aktualisasi diri ya, walaupun aktualisasi diri itu bentuknya banyak, cuman kalau yang aku bahas di sini tentang finansial, mandiri finansial, ya gimana tetap menjaga agar si lelaki ini punya fight yang tetap tangguh gitu. Atau membentuk, kita punya anak laki-laki, bagaimana membentuk dia agar mindsetnya ini tidak bergeser seperti tadi fenomena yang dibahas. Saya nggak, kalau tadi ngomong fenomena, ya aku juga ngomong fenomena ini. Fenomena yang belum tentu benar juga. Sekarang perempuan itu walaupun belum menikah itu sudah menginginkan punya finansial sendiri. Benar nggak? Nggak usah ngomong perempuan dulu deh, ngomongin manusia aja. Setelah dia kuliah mau ngapain sih? Pasti kan mau mandiri, keluar dari rumah, tanda kutip, tidak mau membebankan orang tuanya lagi. Oke, akhirnya dia bekerja. Setelah bekerja, terus dia entah gimana dalam sebuah kondisi bertemu seorang pria. Akhirnya seorang pria, dia mungkin menikah. Yakin nggak? Pernah nggak terpikirkan seperti ini? Ada sebuah fenomena bahwa semakin mandiri perempuan, maka laki-laki semakin banyak yang tidak mau sama perempuan mandiri. Ya, bahwa bagaimanapun ya, ini tuh sudah mandat dari Allah itu, bahwa tadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Mau laki-lakinya seperti apa, perempuannya sealfa apa, kalaupun ini sudah terkadung terjadi gitu, ya harus masing-masing harus tahu posisinya gitu. Ya udah, berarti posisi solusinya tidak hanya dari laki-laki yang harus diperjuangkan. Maka laki-laki harus berjuang seperti itu, perempuan juga harus berjuang. Yes, karena ini pengalaman pribadi. Anak pertama, dari kecil terus sampai akhirnya tumbuh menjadi dewasa, itu kan aku tipe seorang perempuan yang mandiri. Ya bahasan sekarang mungkin independent woman atau apapun itu ya. Bahkan kita sebelum menikah masing-masing bekerja, seingatku gajiku lebih tinggi saat itu kan. Dan ya jujur aja, dengan kondisi seperti itu, pertumbuhan perjalanan hidup seperti itu tuh, sisi maskulinku itu sangat terasah sekali kan. Tapi ketika dihadapkan dengan pernikahan dengan laki-laki, nah itu memang beneran perlu diperbaiki sih dari sisi aku sendiri. Aku tuh sekarang jadi sadar, oh ya bersyukurnya, alhamdulillahnya gitu, kayak Allah itu masih menjagaku untuk mengambil keputusan yang tidak lupa dengan kodratku sebagai seorang perempuan atau istri itu harus kayak gimana. Walaupun itu juga pertentangan banget waktu itu, karena mindset waktu itu ya aku harus bisa mandiri, aku punya penghasilan sendiri, aku gak mau tergantung itu, karena ya bisa jadi ada luka-luka pengasuhan apa di dalam hati atau hal yang akhirnya agak keluar. Bagaimanapun manusia itu kan hidup itu kan mencari keseimbangan ya, dan mencari mendekati ideal. Kalau kita menyimpang dari itu sedikit atau banyak gitu, itu pasti kan juga tetap kerasa gitu. Nah waktu itu ketemu dengan pasangan, terus habis itu menikah, kondisi yang kita sempat sama-sama kerja, sama-sama sampai LDR dan kawan-kawan, dan mengarahkan kita pada kesepakatan bahwa aku harus resign dulu gitu. Aku harus pulang dulu ke rumah sebagai seorang istri dan ibu. Itu pun kan kita proses ya, nggak mudah juga gitu. Tapi ya pada akhirnya
ya itu tadi gitu. Kalau aku ditanya sebagai seorang perempuan, yang aku dapatkan sekarang ya memang yang diusahakan pertama adalah kembali pada fitrahnya dulu. Nanti mau berkontribusi aktualisasi diri itu tidak boleh melampaui tugas awal yang utama bagi seorang perempuan, di mana perempuan, istri itu adalah harus taat pada suami. Yang kedua, ya menjaga rumah, harta, keturunan itu dulu beres itu. Karena kalau di rumah itu nggak beres, yang pertama harus pulang, aku merasa perempuan deh. Secara kita bicara ideal ya, aku nggak bilang ya dunia itu nggak selinear itu, tapi bagaimanapun yang mendekati ideal itu kan selayaknya pasti aman, karena itu juga dari Allah yang bilang seperti itu gitu. Berarti kalau tadi kita bicara laki-lakinya emang harus lebih fight, lebih ini, sedangkan perempuan, wahai independent woman atau seorang perempuan yang memang merasa itu tuh karena ngaruh ya, ketika kita udah terbiasa sendiri dari dulu berjuang fight, kita merasa aku ini perempuan mandiri, terus ketika kita menikah, terus kita punya suami yang harus kami taati, terus kami harus bukan tunduk ya itulah taat, terus lebih menggantungkan diri kan ibaratnya gitu ya. Nah itu tuh ada perasaan gak enak, dan itu sesungguhnya memang PR seorang perempuan ngasah lagi sisi femininitasnya, karena yang kita cari adalah keseimbangan tadi yang mendekati ideal. Ya benar, dua-duanya harus berjuang gitu. Berarti emansipasi bagus apa enggak? Nah itu, emansipasi itu akan bagus. Maksudnya emansipasi di sini yang aku terima adalah ketika kondisinya tidak kesetaraan. Sedangkan dalam Islam sendiri sebenarnya kan dari dulu itu perempuan dan laki-laki itu setara. Iya nggak sih? Setara. Hanya saja jangan sampai lupa pada kodrat itu tadi, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin, perempuan itu adalah makmum. Laki-laki itu seorang pencari nafkah, dan kalaupun perempuan mau keluar itu harus seizin suami kan. Sedangkan setaranya di level apa? Maksudnya kesetaraan di sini, emansipasi itu yang aku terima bahwa ini baik adalah ketika mendapat kesempatan belajar yang sama. Karena seperti tadi yang aku bahas kan, kayak R.A. Kartini dulu disuruh perempuan tuh baca buku aja nggak boleh kan, dia hanya disuruh Jadi seperti kayak komoditas laki-laki untuk membantu menghasilkan keturunan. Apalagi di Al-Quran juga banyak dibahas kan, kenapa dulu perempuan melahirkan anak perempuan itu sebuah aib gitu, sampai dia dikubur hidup-hidup, sedangkan laki-laki itu adalah sebuah kebanggaan, karena itu hubungannya dengan keturunan, meneruskan perjuangan seorang laki-laki tadi, kekuasaan atau apapun itulah, politik itu kan banyak yang turun laki-laki. Jadi perempuan tuh yang diperjuangkan itu kesetaraan di situnya, kesempatan belajar yang sama, kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya itu sama. Jangan dijadikan sebuah komoditas yang ya kamu di rumah, bukan berarti di rumah itu terus habis itu cuman support laki-laki yang jadi sosok yang penting dalam dunia, perubahan dunia gitu loh. Ya itu sih. Berarti emansipasi buruh di saat apa? Keluar dari fitrahnya, keluar dari tugas utamanya tadi. Caranya supaya emansipasi nggak keluar dari fitrahnya ada? Karena aku nggak nemu ya. Ya tidak nemu, karena bisa jadi pernyataan status tadi, terus laki-laki yang seperti itu, ya nggak tahu loh, bisa jadi penyebabnya karena emansipasi. Benar, kan itu penafsiran ya ibaratnya. Kayak ayat yang tadi bahwa laki-laki adalah imam bagi perempuan, itu kan penafsirannya macam-macam. Sedangkan qawam itu kan yang aku pahami itu kan seorang pemimpin itu yang mendidik, melindungi, menciptakan rasa aman, bukan yang diktatorship atau menyuruh. Nah, penafsiran yang berbagai macam, namanya manusia macam-macam ya. Ya itulah yang membuat ada penyimpangan. Satu dari laki-laki sendiri, jadi merasa ada laki-laki yang merasa si paling pemimpin dalam keluarga itu berarti dia semua harus nurut. Padahal sebenarnya kan merangkul. Kalau tadi katanya yang benar gitu, kalau ada yang salah, yang bertanggung jawab pertama siapa? Loh, berarti suaminya dong yang salah. Kalau istrinya salah, gimana kamu didik istrimu? Gimana kamu didik anakmu? Sama perempuan, kita bicara emansipasi itu tuh juga multi persepsi gitu. Emansipasi silahkan, perempuan mau aktualisasi diri silahkan,
Tapi tolong jangan sampai kamu lupa kodratmu sebagai perempuan itu apa. Tugasmu sebagai seorang istri yang harusnya taat pada suami itu sebatas apa gitu. Kalau suamimu bilang kamu pulang, aku mampu kok, aku mau keluargaku aku biayain dengan apa nafkahku, kamu pulang dulu karena ada something yang harus kamu perbaiki dulu, misalkan anakmu bermasalah, kamu pulang mau dulu, ya harus turut dong. Kalau dia masih mau dulu, aku juga kerja, aku kayak gini, itu berarti perempuannya egonya bermasalah. Dia lupa dengan kodratnya dia. Fine kan? Nanti dia keluar aktualisasi diri atau apapun yang dia mau lakukan. Selama itu tadi loh, taat sama suaminya itu dapat, terus tugasnya dia di rumah beres. Emansipasi ini juga multipersepsi. Jangan sampai si perempuan juga mengatasnamakan woman empowerment atau emansipasi atau independent woman, kebablasan dengan itu. Karena apapun yang aku yakini ya, apapun yang keluar dari rel fitrahnya, itu kelak dia akan nuntut balik kok. Dia akan nuntut balik untuk diperbaiki atau ada akibatnya gitu loh. Kalau kita memaksa untuk keluar dari rel itu, apalagi kalau melencengnya udah jauh gitu. Ya namanya hidup oke lah, ini ideal. Tapi kan, saya pernah bilang ya kita nggak mungkin selalu ideal seperti itu kan. Tapi kan, oh agak melenceng nih balik lagi, oh agak melenceng nih balik lagi. Itu sih. Karena apapun yang keluar terlalu melenceng sama ini, itu akan menuntut untuk diperbaiki. Akan kembali kepada kita itu dengan sesuatu yang tidak akan baik juga gitu, ketika kita keluar dari itu semua. Perubahan yang sangat drastis itu ada pada perempuan. Dia seorang wanita mandiri, hidup sendiri. Ketika dia menikah, dia bertemu suami, dia menjadi seorang istri, dia hamil. Itu pun sudah perubahan ya, baik secara fisik, mental. Penyesuaiannya tuh sangat banyak gitu, sampai melahirkan, terus mengasuh anak. Ketika dia misalkan sudah bekerja sebelum menikah atau sebelum punya anak, dia tuh harus galau antara bagaimana aku mengurus anak dengan bagaimana aku melanjutkan peranku di luar sana. Sedangkan kalau seorang laki-laki, kalau laki-laki kan enak, dia nggak harus ngurus badannya, dia nggak harus bagaimana menyesuaikan diri dengan sekarang ada seorang bayi. Karena bagaimanapun yang pertama handle ini, yang menyusui, yang hamil 9 bulan itu kan perempuan. Kalau laki-laki mungkin tinggal menyesuaikan di situnya, dia tetap bisa bekerja dengan seperti biasa, dia tetap bisa, badannya pun tidak ada perubahan yang signifikan, hormon atau apapun itu tidak berubah signifikan, sehingga perempuan ini merasa berat dengan hal-hal seperti ini yang mengagetkan. Padahal kalau kita kembali kepada fitrahnya perempuan sendiri, jika kita memang digariskan seperti itu, harusnya kan hal seperti ini tuh wajar gitu loh. Apa yang step by step yang dialami seorang perempuan, bahwa dia itu setelah menikah dia akan bersiap hamil jika pengen punya anak, terus hamil dengan perubahan badan, terus harus merawat anaknya ini yang tentunya sangat membutuhkan sosok orang tuanya gitu. Harusnya ini kan menjadi sesuatu yang wajar. Tapi fenomena sekarang ini tuh berat untuk perempuan. Setiap manusia itu kan fitrah ya. Jika human itu love to work, itu kan fitrah setiap orang. Setiap orang kan ingin bekerja, ingin mengaktualisasikan diri, ingin punya wadah atau jalan untuk menyalurkan apa yang dia punya, apa yang dia bisa, apa yang dia suka gitu. Tapi ketika seorang perempuan memasuki jenjang perubahan tadi, menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, ini tuh menjadi sangat berat. Di satu sisi harus handle apa yang ada di depan mata ya kan. Di sisi lain, gimana aku bisa seperti ini kalau aku kayak gini gitu. Tadi kan pernyataannya sekarang tambah berat, berarti dulu tidak berat. Aku tidak bilang sekarang atau dulu, aku bilang kenapa ya seperti itu. Padahal seharusnya itu kan sudah alamiah gitu loh. Kodrat atau fitrah seorang perempuan itu ya seperti itu. Tapi ketika perempuan
itu masuk ke jenjang pernikahan dan mengalami itu semua, ada banyak gejolak yang rasanya berat untuk memilih antara satu hal dan hal yang lain. Nah, untuk memperbaiki atau mensupport hal-hal semacam ini, kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan gitu, baik dari sisi mungkin perempuannya atau suaminya laki-laki sebagai support gitu. Startnya dari ini aja dulu. Startnya, apakah yakin di saat dia kembang mudanya wanita karir, terus habis itu menikah, punya anak, terus maka akan lebih memberatkan, bingung, apakah dia jadi bingung, aduh anakku kayak gini, terus kerjaanku kayak gini. Itu memang sudah pasti kebanyakan seperti itu. Itu dulu. Bahkan bukan wanita karir ya, bahkan ibu rumah tangga yang aku secara sadar gitu kan, aku juga akan merasa ya, ada di titik aku juga ingin punya kesempatan untuk mengaktualisasikan diriku, tidak hanya berkutat dengan hal-hal ini gitu loh. Jadi ini bisa jadi fenomena untuk semua perempuan. Kira-kira apa yang sebuah sistem atau support system seperti apa gitu, sehingga perempuan ini baik keputusannya dia mau beraktualisasi diri melalui rumah ataupun yang memang perannya dia menuntut dia juga ada keluar, itu tersupport, sehingga beban menjadi seorang perempuan ini tidak seberat itu, tidak segampang itu ketika dia sudah menjadi seorang istri, apalagi menjadi seorang ibu. Aku untuk support kelihatannya sudah tahu jawabannya ya, cuman aku pengen lebih deep lagi ke sebuah pernyataan itu tadi. Apakah benar seorang perempuan di saat dia itu menikah, terus habis itu punya anak, habis itu dia pengen mengaktualisasikan dirinya, terus dia merasa berat untuk berat atau bingung antara miliki, ya apa aku punya anak tapi aku pengen aktualisasi diri, itu apakah sebuah hal yang menjadi isu yang memang harus diselesaikan? Itu dulu aku pengen godip ke sana dulu. Menurut Bunda ya apa? Iya dong. Iya, oke. Terus? Ya itu tadi, fitrahnya setiap manusia itu pasti ingin mengaktualisasikan dirinya. Ada kesempatan untuk dirinya perform lah. Perform itu bukan untuk orang lain ya, untuk dirinya, bahwa aku merasa aku berharga, aku bisa melakukan sesuatu yang aku pun dengan itu aku semakin kuat gitu loh, dengan jati diriku. Nah itu kan setiap manusia ya. Sedangkan dari sisi seorang perempuan itu banyak yang merasa untuk melakukan itu tuh tidak mudah gitu. Oke. Iya kan? Itu tadi jawabannya, iya. Dan itu menjadi sebuah isu. Baik kita bicara ibu rumah tangga yang full at home ataupun ibu rumah tangga yang dia juga berkarir di luar. Nah, sebelum dari sisiku ya. Bayangin seorang perempuan terus berada dalam kondisi itu. Refleks aja, yang kalian butuhkan apa supaya kalian menjadi seorang ibu yang puas hatinya, menjadi seorang istri yang puas hatinya, walaupun berat kondisi anak, walaupun berat pengen mencari aktualisasi diri, pergulakan itu, kalian butuh apa? Support ya, apalagi kalau udah supportnya keluarga. apa aja? Kalau kita sudah berkeluarga, itu kan berarti keluarga ini kan ada ayah, ada ibu, ada anak. Nah, anak tergantung lah karena masih kecil. Berarti kan intinya adalah suami istri ini gitu. Ya berarti ketika seorang istri ingin aktualisasi diri, ya pasti butuh support dan kesadaran suaminya untuk memberikan wadah itu. Supportnya apa aja? Banyak, misal ya fenomena sekarang tuh kan kadang gini. Contoh aja wanita bekerja yang di luar gitu. Dia bekerja di luar, dia mendapatkan penghasilan gitu. Tapi ketika pulang ke rumah, tanggung jawab untuk mengurus semua perintilan hal di rumah, pengasuhan itu tuh masih dibebankan pada perempuan kebanyakan. Oke. Nah itu kan berarti kan ketersalingannya. Sedangkan karena mindset bahwa laki-laki itu pencari nafkah gitu, ya udah mari aku berarti tugas utamaku mencari nafkah itu yang utama. Sedangkan di rumah ini ya itu tugas utamanya perempuan. Padahal seharusnya kan nggak seperti itu. Ya apa seharusnya? Ya ketersalingan itu tadi sih, saling backup, saling support, saling. Kondisi setiap keluarga itu kan beda-beda ya. Unik lah, semirip apapun pasti ada keunikannya. Ya itu yang perlu diobrolkan kan dengan pasangan, sehingga
setiap individu di rumah itu punya kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya. Tapi kenapa ada fenomena bahwa perempuan itu merasa berat dan kaget? Ya karena lanangnya nggak kompeten. Karena Laki-lakinya nggak kompeten. Loh iya dong. Sekarang kalau kita mau membunuh itu kan nggak mungkin, fitrahnya dibunuh. Ya udah pokoknya kamu harus jadi ibu rumah tangga. Ya seorang ibu yang fitrahnya dibunuh, seorang perempuan yang fitrahnya dibunuh itu podo ambek budak, sama kan? Seorang ibu jadi tinggi derajatnya karena fitrah-fitrahnya itu tadi ditumbuh suburkan. Ibu yang merawat anak-anaknya, perempuan yang membutuhkan support dari laki-laki, manusianya yang membutuhkan aktualisasi diri. Gimana caranya itu tumbuh? Yes, ya keluarganya, ya suaminya harus menciptakan cuaca yang bisa menumbuhkan itu. Nah, seandainya tadi mikir elaborasi kenapa sih ini? Oh iya, soalnya perempuan juga butuh ini. Oke, fix di dalam pikiranku, dalam ideku, perempuan memang wajib butuh ini dan ini tidak boleh dibunuh. Sekarang apa ya yang kira-kira supaya ini tidak mati dan support apa yang aku butuhkan? Nah, itu startnya harus dari situ. Dan ini pendidikan buat semuanya dari situ menurutku. Seorang perempuan harus berani jujur bahwa aku ini loh, ibu-ibu capek, aku ya pengen beraktualisasi diri gitu, dan aku tuh butuhnya tuh detail, ini yang aku butuhkan dari seorang suami gitu. Nah, kalau pertanyaan Bunda tadi, laki-lakinya harus seperti apa? Satu, otomatis sadar dulu, sadar bahwa perempuan memang butuh itu. Terus berikutnya 2, 3, 4, 5, ya hal yang paling umum lah, punya uang banyak, punya waktu banyak, punya kesabaran tinggi, punya ilmu yang mumpuni gitu, mendengarkan, terus jajak pendapat yang baik kepada seorang istri. Terus yang masalah itu tadi, kalau tugas rumah tidak hanya tugas seorang perempuan, laki-laki juga ngikut. Kan ada yang mikir mesti, gitu tak? Sih gitu. Enggak juga loh, ada yang membantah seperti itu. Cuman kalau lelakinya, suaminya berpikir lebih dalam lagi, berpikir lebih kritis lagi, ya itu fine kok, aku di rumah terus bantuin ini, fine kok aku di rumah nyarikan makan, fine kok aku di rumah nyapoin anak, fine kok di rumah aku ngelonin anak. Dan itu bukan isu. Kenapa harus jadi isu? Nah, terus jajak pendapatnya tidak hanya dari sisi suami misalnya. Kalau suaminya sekarang, istri aku butuh ini nih, ini karena fitrahnya perempuan gini. Terus yang suami, udah iso, kan itu tugasmu. Nah, perempuan yang lebih tepat lagi harus big hearts. Kenapa ya kok si suamiku nggak mau ya? Apa ada yang salah dengan cara ngomongku? Apa ada yang salah dengan cara permintaanku? Apa mungkin suamiku lagi ada masalah di tempat kerjanya? Dan itu harus timbal balik. Kalau satu arah tok, perempuan aku lo, laki-laki aku lo perempuan, aku tuh butuh ini, perfect dong. Ya nggak beres ceritanya gitu. Nggak apa-apa saya dari situ, laki-laki aku perempuan lo, aku butuh ini, perfect dong. Laki-lakinya, nggak bisa. Kenapa aku nggak bisa? Bisa nggak tak bantu mikirin? Soalnya kamu itu perempuan harusnya kayak gini loh. Kenapa aku harus seperti ini? Bukannya aku juga harusnya kayak gini? Ayo kita diskusi lebih lanjut yuk, kita cari formulanya. Nah gitu. Yang sejak tadi aku pengen muter walaupun terkesan bulet ya, tapi ya itu yang maksudku. Harus tahu perempuannya dulu gimana, kenapa sih kayak gitu. Aku pengen tahu elaborasinya gimana. Kalau yang nanya laki-lakinya, goblok-goblokannya gampang kok. Untuk memprovide itu tuh gampang. Maksudnya sudah kelihatan, satu punya harta yang banyak pasti, walaupun terkesan kapitalis, cuman ya mau nggak mau gitu. Kalau uangnya suaminya kurang, terus akhirnya harus kerja lembur, akhirnya poin nomor 2, waktu di rumah nggak ada, ya kan? Sudahlah uangnya nggak ada, sudahlah waktunya nggak ada. Yang ketiga, mau belajar tentang parenting dari mana kalau nggak punya itu? Suruh coba dong belajar jadi suami yang baik, ilmu parenting, profit parenting itu gimana misalnya. Pas gak kober,
Aku saiki bendino kerjaanku kesel, nggak lapo mikir ngene wis terus pikiran saya. Aku tak mikir duwe ae kan gitu jadinya. Terus berikutnya kesabaran. Dia gak mungkin duwe kesabaran dengerin suamiku, aku lo sebenarnya lagi butuh gini. Aku duwe kesel wis butrek ini. Tidak mau aku wis pikiran dhisik. Jadi jawabannya goblok-gobloknya sudah sangat obvious. Punya uang banyak, punya waktu banyak, punya ilmu banyak, punya kesabaran tinggi. Udah. Itu notok jedok dong banyak. Cukup lah ya. Maksudnya khawatirnya nih para single laki-laki denger waduh ini banyak. Enggak, cuman keder dong mau nikah. Kalian para laki-laki, kalau kalian nggak berani ngomong kayak gitu, nggak usah jadi laki-laki lah menurutku. Ya keras ya aku ngomong. Emang laki-laki harus cuman punya kalian lanang gitu kan. mental itu dulu. Dan kalian juga, ya kalian harus dituntut seperti itu. Kembali ke omonganku awal kan, ya kalian sebagai kepala keluarga misalnya untuk yang sudah menikah, walaupun itu bukan salah kalian, ya kalian tetap tanggung jawab. Tanggung jawab, mau gimana? Pemimpin ya, kowam. Iya. Ya omonganku terkesan Keras. kasar, keras, terus mencela mungkin ya. Cuman kalau minimal kalian nggak punya mindset itu ya berat nanti. Startingnya akan berat. Minimal kalian punya mindset itu. Aku kudu suke, waktuku banyak, ilmuku banyak, kesabaranku tinggi. Udah itu modalnya. Terus jangan berpikir itu nggak bisa dicapai, bisa. Jari sopo nggak bisa. Yes. Kalian lanang punya berpikir yang jauh lebih logis daripada makhluk lainnya, bahkan makhluk bernama perempuan. Karena pasti bisa berpikir lebih logis. Prefrontal cortex kalian itu lebih besar dari perempuan, makanya botak kan kalian. Gitu sih. Loh iya memang gitu. Emang perempuan nggak ada yang lebih logis? Loh enggak, teman kan memang basicnya perempuan iya kan. Tapi maksudnya ada memang wajibnya didisikno emosinya. desain dasar dari Allah yang memang seperti memang itu ya. Itu memang perannya tadi katanya laki-laki jadi pemimpin, laki-laki jadi pemimpin emosional duluan ya bubrah dong. Cuman itu yang sangat menarik adalah kenapa perempuan harus punya kecenderungan seperti itu. Karena kalau salah nangkepnya bisa jadi gini, terus menikah bikin nggak bahagia dong. Kalau nanti menikah punya anak terus bingung masalah ini memilih itu, karena tadi redaksionalnya perempuan di saat menikah jadi lebih berat. Nah nanti takutnya salah nangkep, ya ngapain nikah kalau gitu jadinya. Okay. Laki-laki di saat menikah, aku tidak membela laki-laki ya, ini fakta. Laki-laki di saat menikah jauh lebih berat daripada dia sebelum menikah. Tidak membandingkan dengan wanita loh, tapi membandingkan dirinya setelah menikah dengan dirinya sebelum menikah. Berat. Kamu harus bisa mikirin antara kerjaanmu, pas masuk rumah buka cikrek assalamualaikum, kantor kamu harus hilang. Wow, abot. Belum lagi kalian harus mencari pekerjaan yang harus menuntut kerja di rumah. Banyak kan kalian cari video-video YouTube a day life of apa gitu. Berangkatnya paginya dari Kediri, kerjanya di Surabaya, nanti pulangnya balik ke Kediri lagi, berangkat dari jam 4:30 pagi, nyampe rumah jam 6:30 malam, tiap hari tapi harus kayak gitu. Dan itu kalian juga harus mencurahkan energi kalian nyampe rumah, assalamualaikum, istirahat, udah lupakan yang capek-capek tadi. Kalian harus sampai hadir di rumah, anak butuh apa harus kalian provide, istri butuh apa harus kalian provide. Kalau redaksionalku tadi adalah laki-laki di saat menikah hidupnya menjadi lebih berat, tidak ada nikah nanti. Aku lebih setuju laki-laki dan perempuan di saat dia sudah menikah itu sama Allah dilengkapkan namanya urusan dunianya, itu ya aku sebagai bekal ke akhiratnya, itu dilengkapkan sama Allah. Kalau belum menikah, aku tidak mendiskreditkan orang yang nggak menikah karena kondisi tertentu yang mungkin nggak dapat jodoh dan sebagainya. Kalian punya perannya masing-masing, kalian punya jalannya masing-masing, dan Allah yang lebih tahu pahala kalian nanti dari mana, jalur kalian di kehidupan dunia dan akhirat seperti apa. Cuman khusus yang menikah, keunggulannya adalah Allah akan melengkapkan semua nikmat, semua tugas duniamu buat kalian.
kalian hanya akan bisa merasakan, waduh ya apa ya, di kantor wis budrek sampai rumah aku kudu mikir anak. Itu cuma orang menikah. Aduh siapa ya, nanti anakku tambah gede, terus habis itu nanti butuh pendidikanku, aku juga harus full waktuku di kantor. Itu cuma di menikah. Perempuan pun gitu. Aduh nanti pas menikah terus aku hamil, terus badanku nanti jadi agak bentuknya jadi berbeda. Itu cuma orang yang menikah. Aduh gimana ya nanti anakku tak didik ini kudu sekolahin di terus mendidik di rumahnya seperti apa, sabarnya harus siapa, iki di rumah belum ngurus anak harus ngurus suami juga. Itu cuma menikah. Makanya Allah melengkapkan tugasmu di dunia itu kalau kamu menikah. Aku tidak ngomong berat dan susah, Justru naik tapi level kalau gitu ya. dilengkapkan betul naik level, ya harus ada tantangan tersendiri. Cuma kamu jadi a whole human being itu menikah. Itu khusus itu fitrah secara manusia. Kalau laki-laki ya itu tadi, kalau kamu memang harus ya kudu wani kandel ya. Tapi bener sih ketika laki-laki, jadi aku kayak nyantol tadi ketika yang bahas seperti itu. Terus aku tadi kan bahas tentang fenomena perempuan yang merasa berat ya setelah menikah. 1, 2, sekarang tuh fenomena marriage is scary tadi. Itu berarti karena mindsetnya tadi gitu. Harusnya marriage itu bukan scary, justru kalian tuh di situ kesempatan naik level gitu ya. Justru ini pertanyaan itulah yang paling menarik sekarang sebenarnya. Yang mana nih? Marriage is scary Nah, iya, itu kemana-mana tuh sekarang. Ya mungkin ini Apakah pembahasan tadi? lain ya, itu mungkin panjang ya. Paling gampang kenapa ya dulu aku kok pengen menikah ya? Aku tuh pengen menikah karena selain biologis ya, pastinya biologis itu tidak boleh kita kesampingkan. Kalau biologismu nggak matang jadinya LGBT nanti. Biologis harus tetap matang. Salah satu pasti urusan biologis. Cuman urusan lainnya itu khususnya aku sebagai laki-laki itu menikah itu karena aku punya dasar, punya fitrah menjadi seorang pemimpin dan melindungi. Panggilan gitu ya. Panggilannya itu seperti itu. Makanya aku butuh seseorang yang tak lindungi ini. Karena kalau aku melindungi seseorang, maka aku merasa hidupku sudah full, sudah whole. Tugas ya berarti ya. Sudah tugasku gitu. Itu ada fulfillmentnya, ada puasnya gitu. Khususnya laki-laki. Kalau perempuan, yang aku yakin setelah biologis, perempuan itu pasti ingin merawat sesuatu. Aku menikah, kenapa perempuan itu kebelet nikah? Kenapa laki-laki kebelet nikah yang tadi? Kenapa perempuan kebelet nikah? Itu alasannya setelah nomor 1 biologis, nomor 2 karena aku pengen merawat sesuatu. Ini opini ya, belum bisa dijadikan hukum ya. Nah, terus fenomena menikah itu menakutkan. Ya itu tadi, laki-laki dia tidak mau menjadi seorang pemimpin lagi. Dia tidak mau bertanggung jawab atau menemukan seseorang yang harus dia lindungi. Kenapa? Dari mana masalahnya? Keluarga? Mungkin. Pendidikannya salah? Mungkin. Ekonominya yang lagi berat? Mungkin. Perempuan juga gitu. Aku nggak mau merawat sesuatu, aku mending merawat diriku. Ngapain aku merawat orang lain? Mungkin. Fenomena tidak mau menikah kayak di Jepang misalnya. Korea juga udah mulai sekarang seperti itu. Eropa sekarang gini, mulai turun. Bahkan Elon Musk pernah ngomong kalau Eropa ini tidak segera pengen menikah dan punya anak, ya nanti akan depresi Eropa itu. Yang malah naik rate-nya di situ tuh ras-ras Afrika kalau nggak salah. Tetap ada rasismenya ya, kita nggak bisa membuang rasismenya di Eropa sana. Tapi nanti kalau Eropanya gini, terus Negronya gini, Afrika Amerikanya gini, gitu. Kenapa gitu? Bahkan ada ini bukan fenomena, ada teori semakin pintar orang itu, entah itu laki-laki entah itu perempuan, semakin malas untuk menikah. Itu ada teori kayak gitu. Intelijensinya makin tinggi, terus hal yang pengen dia lakukannya makin banyak, terus menikah buat apa sih? Ngapain sih menikah gitu? Akhirnya sekuler. Akhirnya agama dibuang kan. Penyaluran biologisnya kemana? Kayak gitu.
Itu sih kalau mau tantangan diskusi berikutnya menurutku itu yang menakutkan ini gitu. Oke. Kalau Mas juga ngomong sendiri, permasalahan kita sekarang bukan overpopulation, cuman depopulation. Justru depopulation. Kita nih nanti pada suatu momen akan punah karena kita tidak mau menikah dan punya anak. Karena berarti ini ya memang semakin penyimpangan terhadap fitrah tadi ya. Jadi perubahan mindset. Kalau tadi bilang kan harusnya menikah tadi itu bukan marriage is scary, justru wow, marriage is the next level of our life gitu kan harusnya. Berat ya untuk dapat sensitif. Iya, emang harus. Cuman aku tadi ini kembali ke tadi kita bicara tentang perempuan setelah menikah itu takut karena semakin berat tadi. Terus aku langsung tersadar, aku dulu tidak sampai merasakan yang sebegitu galaunya menjadi seorang, walaupun tentu pasti ada ya, gimana ya nanti mengaktualisasi penyesuaian diri tadi, tapi itu segera teredam. Itu kenapa? Iya benar, ketika seorang suami itu bisa diandalkan, suaminya itu mindsetnya ada, oke, emang kita dulu nikah sudah kaya raya, uangnya banyak, waktunya banyak, enggak juga kan, ya kita juga berjuang di sana, ya ada kekurangan, ada keterbatasan, bahkan itu banyak. Cuman kenapa tidak segoyah dan takut itu tuh memang pada akhirnya betul bahwa mentalnya suami dulu lah, seorang Qawam ini ketika dia bisa diandalkan itu tenang kok perempuan dalam kondisi terbatas atau kondisi kurang, kondisi apa. Tapi ketika suami itu berani wanita andin berani maju, berani tenang, aman, aku sing loro kabeh, aku sing ini, kamu aman di sini, itu tuh sangat menenangkan. Jadi mindset itu sih sepertinya ketika perempuan di luar sana ada yang merasakan kekhawatiran, ketakutan, wahai perempuan, maka carilah sosok laki-laki itu yang memang benar-benar bisa diandalkan. Itu tadi benar-benar mindsetnya itu benar, nggak perlu lah dia tadi kan memang yang ideal itu ya itu tadi kaya raya, punya waktu, bla 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 bla, tapi kan itu bisa dicapai bersama. Tapi yang pertama yang harus diingat adalah cari laki-laki yang mindsetnya itu tuh sudah ada, bahwa dia yang akan jadi benteng, dia yang akan jadi provider, dia yang akan jadi pelindung kalau terjadi apapun itu yang gonjang-ganjing dalam keluarga. Ya itu juga bahasan itu bisa bahasan tersendiri tuh, cara menemukan pasangan yang sesuai dengan kriteria itu tadi, laki yang bisa diandalkan. Kan khusus keluarga kami sudah mencoret namanya pacaran ya. Pacaran kan kalau kita boleh membuang mudorotnya, pacaran itu kan cara untuk mengenal pasangan kita kan sebelum kita menuju ke jenjang lebih jauh. Cuma kan karena banyak mudorotnya ya kita coret gitu. Ada nggak sih formula terbaik untuk kita, untuk kami, untuk semua orang tua mencarikan pasangan anak-anaknya gitu? Ada nggak formula? Kalau ta'aruf cuma ketemu sekali terus ini diomongkan ya, terus habis itu menikah, itu kok kelihatannya secara agama oke, tapi kok secara ilmu psikologis itu kok ada yang kurang ya gitu. Bahkan pernah dulu kan kepikiran, caranya kamu kalau mau menikah anakku, bikin CV. Setelah bikin CV, interview terus magang, tanda kutip. Magangnya apa? Terserah yang bapaknya dong. Magang tujuannya apa? Magangnya nanti gini, ditemani sama si anak supaya nanti tahu caranya. Nggak tahu formulanya, kami belum tahu ya. Cuman itu pembahasan menarik karena itu bisa jadi bekal para orang tua nanti yang sudah seperti kami, yang sudah tidak memperbolehkan anak-anaknya untuk pacaran. Kita cari bareng-bareng formula terbaiknya gimana, sampai detail kalau bisa, sampai nanti ketemu sebuah SOP-nya untuk mengenalkan calon ini. Harus nomor 1 bikin CV, bikin CV, interview sama bapak, interview sama ibu, interview sama saudara lain misalnya gitu. Terus ketiga magang, tanda kutip, magangnya modelnya seperti apa, nanti dicari formulanya. Setelah ini ketemu, semua pihak sudah setuju, si anak gong terakhirnya, Nduk misalnya, ini data yang kami dapatkan tentang calonmu, orangnya seperti ini, kamu kan juga melihat menurut pendapatmu gimana, tambahin data ini, menurut saya gini ya, saya catat semua, ini hasil akhirnya, pripun Bu, gimana kamu
keputusan tetap di tanganmu. Kalau dari kami semua nilainya sudah hijau. Mungkin nilainya, Dok, nilainya merah semua nih. Pian, Dok? Terus gini. Gimana ya? Ini harus diperbaiki, gini. Mungkin nggak dia memperbaiki dalam waktu singkat. Nggak mungkin ya, gini. Tapi kamu gimana? Kamu sekadung seneng misalnya ya. Sekadung seneng gimana? Nah itu kan pembahasan teknis baru ya. Yaitu pembahasan lain. Jadi dari podcast ini ketemu dua pembahasan berikutnya tentang pernikahan yang menakutkan, dan yang kedua pacaran 2.0. Apa maksudnya tuh? Pacaran versi baru. Pacaran yang halal. Pacaran yang halal, yang melibatkan orang tua, yang tidak menyalahi agama, yang tidak menyalahi sisi psikologi. Ya elaborasi aja sih. Mungkin dari aku ya. Elaborasi yang pertama tadi kan tentang fenomena perempuan yang takut bahwa aku nanti kalau menikah itu seperti ini. Kalau sudah menikah, saran saya, ayolah mulai konfront untuk membahas itu. Ini untuk perempuan sudah ya? menikah semua. Kalau untuk perempuan yang merasa itu, silakan konfront. Kalau untuk laki-laki yang mengetahui itu, silakan konfront. Misalnya ke istrinya, istriku, kamu merasa seperti ini ya, yuk kita diskusi, yuk kita hancur-hancuran, nggak apa-apa malam ini, kita keluarkan semua emosi kita, cuman ini harus beres, karena memang itu satu-satunya solusi. Kalau sudah menikah, kalian harus komunikasi. Nah untuk yang belum menikah, sadarilah kalau untuk yang perempuan ya, silakan tetap kalian kejar mimpi apa yang kalian inginkan, menjadi karir apapun itu, menjadi profesor, menjadi menteri, silahkan. Tapi saya cuman nitip pesan bahwa jangan sampai kalian lupa dengan tugas utama kalian sebagai ibu dan tugas utama kalian sebagai istri. Itu jangan sampai tergoyahkan. Dan itu untuk para perempuan dan untuk para laki-lakinya, kalau kalian belum menikah, jangan bebani istri kalian itu dengan tanggung jawab yang harusnya kalian emban. Tugas untuk mencari nafkah itu kalian, tugas untuk membuat rumah itu damai itu kalian, tugas untuk mengarahkan keluarga ini kemana itu kalian. Kalian harus telan pil pahit itu. Modalnya apa tadi? Sudah saya bilang kan, tadi nomor 1, kalian harus punya uang banyak. Yang kedua, kalian harus punya waktu banyak di rumah. Ini sangat-sangat ideal ya, dan kalian bisa ngejar ini. Yang ketiga, kalian harus punya ilmu banyak. Yang keempat, kalian harus punya kesabaran yang tinggi. Berat, cuman ya itu memang bekalnya. Dan kalian harus menelan pil pahit itu, bahwa itu memang tugas kalian yang harus kalian capai gitu. Gak usah nuntut perempuan itu seperti apa, udah. Nah nanti kalau perempuan atau calon istri kalian itu pengen bekerja, kasih pesan yang tak kasih tadi. Istriku, kamu silakan bekerja, kerjakan apa yang pengen kamu kerjakan, kejar karirmu, kejar mimpimu, tapi tolong nitip satu hal saja. Jangan lupakan tugasmu sebagai ibu, jangan lupakan tugasmu sebagai seorang istri. Kalau tugasmu sebagai ibu dan sebagai seorang istri cacat, maka kamu para suami berhak dan bisa jadi wajib untuk menegur dan memberhentikan dia dari mengejar mimpinya. Berhak, wajib kalau bisa. Kalau sudah sangat parah, itu masih dialektis ya, bisa parah banget, bisa biasa-biasa aja, dan itu kan kamu harus tambahkan, kan harus pintar. Terus yang berikutnya tentang apa tadi, perempuan yang merasa takut, merasa lebih berat menikah tadi ya. Setelah menikah perempuan jadi lebih berat gitu. Saya jujur tidak mau menggunakan frasa itu. Saya lebih suka dengan frasa menikah itu Allah melengkapkan tugas kita sebagai manusia. Allah melengkapkan tugas kita sebagai istri, Allah melengkapkan tugas kita sebagai suami. Kalau tugas dilengkapkan, berarti otomatis apa? Allah menurunkan tugas kan? Tugas yang tidak mungkin didapatkan oleh orang yang belum menikah. Jadinya apa? Lebih berat. Jadi lebih berat. Jadi startnya jangan frasa lebih berat dulu, cuma startnya adalah kalian ini dilengkapkan hidup kalian ini gitu. Whole, jadi the whole human being gitu. Oke, mungkin nambahin dikit penutup elaborasi dari aku gitu. Aku bicara tentang kebermanfaatan aktualisasi diri. Itu yang aku mengibaratkan itu kan sebenarnya kebermanfaatan itu kan
melingkar ya, melingkar mekar bahasanya. Ketika melingkar mekar itu ada satu titik poin utama yang ada di pusat, itu adalah diri sendiri. Lalu dia akan kebermanfaatannya akan membesar. Maksudnya apa di sini melingkar mekar? Yaitu tadi gitu. Prioritasnya jangan sampai salah gitu. Pada diri sendiri, habis itu keluarga, suami, anak. Nah, itu semakin membesar, keluar. Jadi kita akan membesar itu buah dari yang di dalam itu sudah kuat gitu. Ketika kita keluar dengan kondisi di dalam sudah ajak, maka integritas kita kan juga sudah teruji ya. Ketika kita pun mengaktualisasikan diri dengan yang di dalam ini sudah ajak, itu akan enak, akan ringan. Bagaimanapun ya, aku yakin ketika kita salah meletakkan prioritas, itu udahlah, nggak usah bohong, nggak usah mencari alasan apapun itu nurani kita akan bilang kok kalau kita memang sudah keluar atau salah. Itu pasti akan memanggil-manggil. Itu nurani nggak akan bohong. Kalau kita melenceng itu akan ada yang sosok atau sisi diri itu yang akan mengingatkan kita, oh ya, aku ini harusnya nggak seperti ini. Itu tuh pasti ada, dan ketika ada panggilan seperti itu, tolong didengarkan. Berarti memang ada sesuatu yang perlu kita perbaiki dulu. Dan yang terakhir, ketika kita tidak mendengarkan itu dan kita terlanjur melenceng jauh dari apa yang seharusnya kita lakukan dahulu tadi ya, prioritas tadi gitu, yakinlah sesuatu yang kita paksa untuk keluar dari jalur dengan alasan yang tidak syar'i, tidak sesuai dengan syariah, itu kelak dia akan menuntut konsekuensi.